Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana saham-saham sektor teknologi kembali menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan sejalan dengan pelemahan indeks teknologi di Bursa Wall Street pada saat pelaku pasar tengah menanti rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan menjadi acuan bagi The Fed dalam kebijakan suku bunga acuan. Lantas, apa yang menjadi penyebab utama pelemahan indeks teknologi untuk saat ini? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Di tengah penantian terhadap rilis data inflasi Amerika Serikat yang menurut jadwal akan diumumkan pada Kamis waktu Indonesia Barat, pelaku pasar saat ini mencermati banyaknya sentimen negatif yang menyelimuti pergerakan IHSG. Salah satunya yakni masih lesunya kinerja bursa Wall Street. Indeks S&P 500 dan Nasdaq pada perdagangan kemarin ditutup lebih rendah akibat lebih terbebani oleh pelemahan saham sektor teknologi. Dan pada perdagangan Selasa kemarin, indeks sektor teknologi menjadi pemberat utama bagi IHSG dengan pelemahan 2,15%. Pelemahan indeks teknologi pun berlanjut pada sesi pertama hari ini dan menutup sesi dengan koreksi lebih dalam lagi yakni 2,61%. Pelemahan tersebut juga menjadikan IHSG di paruh pertama hari ini turun 0,62% ke level 6.896,39. Penurunan indeks teknologi terutama akibat terkoreksinya dua saham teknologi LQ45 yakni PT Goto Gojek Tokopedia Tbk yang melemah 3,51% ke level 220. Kemudian saham PT Bukalapak.com juga turun 3,76% ke level 256. Dan secara year to date, kedua saham tersebut juga termasuk dalam saham yang menjadi pemberat utama atau laggard bagi indeks harga saham gabungan, dengan pelemahan sebesar 23,57% sampai dengan penutupan perdagangan Selasa kemarin. Penyebab masih negatifnya kinerja saham teknologi disinyalir karena sektor ini sangat sensitif terhadap langkah pengetatan moneter yang dilakukan melalui kenaikan suku bunga. Kondisi ini selain menyebabkan sentimen negatif untuk pergerakan saham, juga berpotensi mempersulit emiten teknologi memperoleh pendanaan dengan bunga murah untuk membangun ekosistem seperti yang telah dilakukan selama ini. Akibatnya pelaku pasar cenderung beralih ke saham-saham yang dinilai lebih defensif terhadap kondisi perekonomian domestik maupun global. Selain itu, rotasi sektoral ke saham-saham berbasis komoditas yang terdorong sentimen booming harga komoditas juga berpengaruh negatif bagi saham teknologi. Sementara data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pada Kamis waktu Indonesia Barat ini akan menjadi pegangan pasar untuk membaca arah kebijakan The Fed yang dijadwalkan akan menggelar rapat FOMC pada 11 hingga 12 November mendatang. Sementara itu, isu resesi masing akan berpengaruh besar bagi bursa saham global termasuk IHSG. CEO JP Morgan, Jamie Dimon, sebelumnya memperkirakan ekonomi Amerika Serikat akan jatuh ke jurang resesi dalam 6 hingga 9 bulan mendatang. Meski demikian, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga meski nilai tukar rupiah terdepresiasi hingga 6%. Pelemahan tersebut diklaim masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara seperti Kanada, Swiss, Nepal, Malaysia, Thailand, dan Inggris. Apalagi sejumlah indikator lainnya menegaskan bahwa posisi Indonesia cukup solid dalam menghadapi gejala resesi dunia saat ini. Tadi saya sampaikan Indonesia faktor eksternalnya masih sangat kuat, sehingga Indonesia adalah tidak termasuk dalam negara yang rentan terhadap masalah keuangan. Bahkan Indonesia adalah negara yang pertumbuhan ekonominya di antara negara G20 nomor 2 tertinggi setelah Saudi Arabia. Jadi dari segi faktor eksternal Indonesia aman. Airlangga menambahkan sisi internal ekonomi Indonesia juga relatif kuat karena masih ditopang pemulihan konsumsi dalam negeri. Airlangga pun optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan dapat mencapai 5,2%. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.